Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Abi dimanapun berada, hari ini Abi tertarik untuk menyampaikan sesuatu. Rasa hati yang sangat menggelora rasanya terhadap bagaimana mestinya kita menghargai pejuang-pejuang negeri kita. Bagaimana mestinya kita menghargai pahlawan-pahlawan bangsa kita. Bagaimana kita menghormati mereka yang telah meneteskan darah, air mata buat memerdekakan Indonesia. Sahabat Abi dimanapun berada, sebenarnya curhatan hati ini akan Abi sampaikan pada tanggal 17 Agustus kemarin, tapi karena kondisi Abi yang tidak memungkinkan, maka baru bisa disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah dan khidmatnya. Sahabat Abi dimanapun berada, kalau kita berbicara tentang HUT RI, apalagi ini tahun yang ke-75 kita merayakan, marilah kita kembali mengingat kata-kata Bung Karno, jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Sahabat Abi, kalau kita menengok pergerakan perjuangan memerdekakan Republik Indonesia, baik dari ujung negeri kita Aceh, ada Tengku Umar, ada Cut Nyadin, ada Cut Mutia, ada Tengku Cik Ditiro, termasuk negeri kita juga, daerah Melayu Tuanku Tambusai, Sumatera Barat Tuanku Imam Bonjol, daerah Palembang sekitarnya Sultan Badarudin, termasuk kemudian di Jawa kita mengenal nama besar Pangeran Diponegoro, kemudian Panglima Besar Jenderal Sudirman, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bahkan sampai ke arah Sulawesi kita mengenal Sultan Hasanuddin. Bahkan dimanapun pejuang-pejuang bangsa ini, satu yang tidak boleh kita lupakan, rata-rata mereka berjuang tidak hanya memerdekakan Indonesia, tetapi mereka menjadikan perjuangan itu ladang jihad fi sabilillah mereka. Maka kemudian selain pekikan merdeka, maka pekikan mereka selain itu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat inilah yang memompa semangat anak negeri untuk kemudian mati-matian bersimbah darah untuk memperjuangkan kemerdekaan negeri kita Indonesia. Sahabat Abi dimanapun berada, bahkan Bung Tomo yang mampu menggerakkan arek-arek Surabaya, tidak hanya peta yang ia gerakkan, tidak hanya TKR yang beliau gerakkan, tidak hanya orang-orang kuat yang beliau gerakkan, tapi mahasiswa, pelajar, petani, bahkan pedagang ikut memanggul senjata. Ketika ditanya oleh orang, apa yang menyebabkan Anda, wahai Bapak Bung Tomo, mampu menggerakkan arek-arek Surabaya? Apa jawaban beliau? Kalaulah bukan kena pekikan takbir Allahu Akbar, maka aku tak mampu menggerakkan arek-arek Surabaya. Sahabat Abi dimanapun berada, kita mengenal bahwa begitu sulitnya penjajah Belanda menaklukkan Jawa karena ada seorang ulama besar, Pangeran Diponegoro. Begitu luar biasanya perjuangan seorang ustadz yang juga sebagai kader Tulen Muhammadiyah, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Mereka penyampai-penyampai dakwah. Allahu Akbar. Luar biasa perjuangan mereka. Semangat cinta negeri yang kemudian dipadukan semangat jihad fi sabilillah, semangat membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abi dimanapun berada, bahkan kalau kita sedikit membuka sejarah sebelum terjadinya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang disampaikan langsung oleh pendiri bangsa Bung Karno dan Hatta, kita masihkah ingat bahwa menjelang mengumumkan itu, Bung Karno sendiri pun tak sanggup untuk duduk. Tak satu pun menteri-menteri yang berani masuk ke kamarnya. Sampai datanglah ke dalam kamar itu Bung Hatta, dan ia bertanya, siap? Tidak ada pertanyaan lain kecuali kata-kata siap. Dan Bung Karno langsung duduk, langsung berdiri, dan dia mengatakan siap. Hari itu hari apa? Sayyidul Ayyam, hari Jumat.
Bulan itu bulan apa? Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Harinya hari terbaik, bulannya bulan terbaik. Disitulah dibacakan di hadapan begitu masih banyak pasukan-pasukan Jepang. Disitulah tubuh yang sedang dalam keadaan sakit ini berdiri, menguatkan jiwa, menguatkan tubuh, menguatkan hatinya untuk membacakan proklamasi mengatasnamakan seluruh bangsa Indonesia. Sahabat Abi dimanapun berada, seluruh pendiri bangsa mengakui bahwa kemerdekaan Republik Indonesia merupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal dan logika mana yang bisa membantah bagaimana mungkin bambu runcing mengalahkan senjata mesin yang luar biasa? Bagaimana mungkin ketika itu parang, pedang, tombak mampu mengalahkan meriam Belanda? Bagaimana mungkin pesawat yang begitu canggih ditembak oleh senjata-senjata yang direbut dari Jepang? Kalaulah bukan karena bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemerdekaan ini tentu tak bisa kita wujudkan. Dan seluruh pendiri bangsa mengakui sekali lagi, kemerdekaan Republik Indonesia merupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Abi, miris rasanya hari ini kita melihat bagaimana orang merayakan 17 Agustus 45 pada usia yang 75 ini juga tidak berubah sama sekali dari tahun ke tahun. Kalau seandainya pejuang negeri dipotong batang leher mereka, dicongkel mata mereka, bahkan jenderal-jenderal oleh PKI itu disilet-silet batang tubuh dan juga mata mereka, pipi mereka disiramkan kemudian asam ke atas wajah itu hingga merintih merasakan kesakitan. Ketika tubuh itu sebahagiannya masih hidup dicampakkan ke dalam lubang buaya, ditembaki mereka semuanya hingga membusuk cepat jenazahnya. Allahu Akbar. Tak sedikit perempuan-perempuan terhormat kita di masa lalu diperkosa. Tak sedikit perempuan-perempuan kita dijadikan sebagai budak seks oleh penjajah. Tak sedikit di antara ibu-ibu kita zaman dahulu, mereka harus menjadi janda, ditinggalkan oleh suaminya yang menjadi pejuang bangsa. Tak sedikit anak-anak yang menjadi yatim dan piatu karena ayah ibunya ikut berperang. Tak sedikit ibu meninggalkan anak-anaknya di rumah karena ibunya harus memasakkan makanan untuk para pejuang. Tak sedikit pejuang itu tak bertemu kepalanya. Tak sedikit pejuang itu tidak ada matanya. Tidak sedikit pejuang itu tak ditemukan bahkan jenazahnya. Bahkan tak sedikit pejuang itu tak ditemukan kuburannya. Bahkan tahukah kita salah satunya, Cut Mutia itu dikuburkan di tengah hutan. Tapi hari ini Allahu Akbar, orang merayakan hari kemerdekaan itu menyuruh perempuan berjoget, bernyanyi-nyanyi, berjoget, bernyanyi-nyanyi, tertawa, terbahak-bahak, dan tidak ada nilai-nilai baik keagamaan. Tidak juga ada nilai kenasionalisme yang hidup di tengah-tengah acara itu. Allahu Akbar. Kalaulah hari ini ada mereka di samping kita, tidakkah punya urat malu kita menghormati, menghargai pemimpin bangsa, bahkan orang yang merelakan nyawa mereka untuk kita, anak cucunya, tapi dengan cara yang tidak hanya tidak baik, tapi hampir-hampir tidak bermoral. Sahabat Nabi, ini keluh kesah hati yang menjerit menengok cara. Abi melihat, Allahu Akbar, sekumpulan orang membuat acara, disaksikan mulai oleh anak-anak sampai nenek-nenek, kakek-kakek, ibu-ibu menunggu suaminya. Suaminya berlari ke arah dia, lalu sampai di pangkuan istrinya, suami itu diberikan dot yang berisi susu oleh istrinya. Ini acara apaan? Ini acara dalam bentuk menghormati yang macam mana? Oke, masih kita adakan acara olahraga, tapi acara olahraga seperti apa yang kita buat, yang memiliki nilai-nilai perjuangan di dalamnya, sahabat Abi dimanapun berada. Maka kemarin
Ketika hari Ahad, Abi masih bisa bertausiah, Abi ajak seluruh jamaah, summa khususan ala hadhihi niyah, kita niatkan, doakan, kita bacakan surah Al-Fatihah buat seluruh penjuang bangsa, pendiri bangsa, pahlawan negeri. Kita doakan mereka. Mal mayyitu fi qabrih illa shibhul ghariq. Tak satu pun mayit dalam kuburnya kecuali mereka bagaikan orang-orang dalam keadaan tenggelam. Al-mutaghawwis, dia panik. Saat itulah mestinya kita sebagai anak bangsa yang taziru da'watan, mereka menunggu doa. Doakan mereka. Mudah-mudahan dengan doa mereka, mudah-mudahan dengan doa kita kepada mereka, insya Allah Allah jadikan siapapun pendiri bangsa, pejuang bangsa, baik yang terkenal maupun yang namanya hanya ada dalam pandangan mata Allah, bahagian yang husnul khatimah, terjauhkan dari su'ul khatimah. Mudah-mudahan jika ada dosa mereka Allah ampuni, jika ada kebaikan mereka Allah lipat gandakan pahalanya. Dan mari kita mulai berbenah ke depan. Minimal di periode kita masih merayakan 76 tahun depan kemerdekaan kita, mari kita pikirkan apa konsep acara. Semangati anak muda kita, berikan contoh teladan kepada mereka. Jangan buat acara-acara tak bermakna. Sahabat Abi dimanapun berada, ini bukan dalam rangka ingin menonjolkan diri seolah-olah Abi mengetahui apa ide terbaik, tapi mari kita pikirkan bersama-sama, karena mereka telah mengorbankan segala-galanya buat kita. Dan ingat, siapa yang membuat sebuah acara lalu acaranya diikuti oleh orang lain, kalau itu baik, maka bagi dia pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Siapa yang berbuat sebuah acara yang acara itu buruk, maka bagi dia adalah dosa dan seluruh dosa orang yang mengikutinya. Ingat, di tangan kita hari ini ada pena pencatat sejarah. Kalau tidak berani berbuat sejarah yang baik untuk bangsa ini, maka jangan pernah untuk mengotori bangsa ini. Selamat HUT RI yang ke-75, merdeka, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.